Pak Hendrik, selamat sore Pak. Waalaikumsalam, selamat sore. Ya Bu Nira, bagaimana kabarnya Bu dan keluarga? Alhamdulillah kabar saya dan keluarga baik-baik saja. Oh, Alhamdulillah jika baik-baik semuanya ya Bu ya. Oh ya Bu, apakah ada yang bisa saya bantu Bu atau ada yang mau diceritakan? Iya Pak, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Pak. Baik Bu, dipersilakan Bu, dengan senang hati. Kebetulan hari ini saya sedang kosong, tidak ada kegiatan apapun. Apa yang ingin Ibu ceritakan Bu? Terima kasih Pak sebelumnya sudah menyempatkan waktu untuk saya memiliki sedikit kendala Pak di kelas yang mengganggu pikiran saya. Jadi sekitar 2 bulan saya mengajar di kelas yang sekarang, kendala tersebut masih saja saya temui. Kendala itu yaitu siswanya itu tidak mau mengerjakan PR, Pak. Oh, masalah tentang anak-anak di kelas ya Bu. Banyak yang tidak mengumpulkan tugasnya. Sebelumnya kita bahas lebih lanjut masalah yang Ibu Nira, yang Ibu Nira ceritakan tadi. Kira-kira sebelum kita masuk ke percakapan berikutnya Bu ya, kira-kira nih apa harapan Bu Nira nanti dari percakapan kita saat ini Bu? Baik Pak, saya sih berharap dapat solusi gitu Pak atas permasalahan saya tentang tanggung jawab siswa terhadap tugas maupun tugas di sekolah maupun tugas di rumah Pak. Oh baik Bu, semoga nanti percakapan kita dan saya bisa membantunya ya Bu ya. Iya Pak. Menurut Bu Nira, hal apa saja sih yang membuat murid-murid Ibu di kelas banyak yang tidak mengerjakan tugas, Bu? Oke, kalau yang saya ingat-ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya sering tidak mengerjakan tugas itu karena mereka alasannya itu lupa mengerjakan atau ada juga yang lupa membawanya. Jadi PR itu tidak Oh, dibawa, jadi alasannya itu selalu lupa gitu. oh begitu ya, Bu ya. Kira-kira dari alasan-alasan tersebut ada faktor lain nggak sih, Bu? Menurut Ibu Nira selain tadi yang Ibu jelaskan, lupa dan sebagainya. Menurut saya kayaknya sih kurang komunikasi juga deh Pak ke orang tua. Karena Hmm, kan di kendala yang tadi yang saya bilang itu kan lupa. Harusnya memang saya hmm. selain memberikan tugas ke anak, bisa saya komunikasikan juga ke orang tuanya, Pak. Kayaknya mungkin saya kurang komunikasi gitu, Pak. Kayaknya kendalanya di situ juga kalau menurut saya, Pak. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Kalau boleh tahu nih, dari pekerjaan siswa, penugasan siswa, berapa persen sih dari keseluruhan jumlah siswa Bunira yang tidak mengerjakan PR atau tugas sehingga ini menjadi suatu masalah bagi Bunira? Kan jumlah siswa saya 30. Jadi Iya. yang mengerjakan itu sekitar 1 sampai 6 orang lah ya, yang paling banyak 6. Jadi mungkin sekitar 20% Pak yang tidak mengerjakan PR. Wah, lumayan besar juga Ibu ya, 20% dari 30 siswa persentasenya. Selama ini untuk menghadapi siswa yang 20% itu, Bu Nira mengatasi siswanya dengan cara atau metode apa ya Bu? Ya, sebenarnya kan di awal saya sudah membuat kesepakatan kelas bersama ya Pak. Salah Hmm. satunya yang saya tulis di kesepakatan itu mengerjakan tugas dan PR tepat waktu. Dengan Hmm. konsekuensinya jika mereka tidak mengerjakan maka mereka tidak akan mendapatkan nilai. Tapi kesepakatan itu selalu saja ada yang melanggarnya Pak. Nah dalam waktu 2 minggu saya masih coba tuh untuk kesepakatan tersebut sama konsekuensi yang sama tapi Hmm. belum ada perubahan. Sehingga saya mencoba mengganti konsekuensinya dengan meminta tanda tangan wakil kesiswaan. Ya, di mana wakil kesiswaan tersebut itu memang sedikit ditakuti sama siswa-siswa di sekolah saya. Tetapi seminggu saya terapkan masih juga ada Hmm. yang tidak mengerjakan PR. Jadi saya bingung mau gimana lagi gitu melakukannya.
Ya, jadi saya Oh, sendiri tuh jadi merasa gagal gitu, udah menanamkan tanggung jawab dalam diri mereka. Dan jadi saya mohon sama Bapak, sekiranya Bapak, Pak Hendy ini bisa membantu saya. oh seperti itu. Tapi saya yakin Bu Nira tidak akan merasa gagal sebagai guru karena Bu Nira sudah melakukan hal-hal yang terbaik ya Bu ya. Sudah mulai dari awal pemanggilan orang tua sampai diserahkan kepada wakil kesiswaan ya yang paling ditakuti. Tapi itu tidak jera ya bagi anak-anak ya seperti itu Bu Iya, ya. betul. Nanti di sini, tapi saya mau nanya nih ke Bu Nira nih, rencana Ibu kira-kira nih kalau melihat dari itu masih ada rencana Ibu untuk menyelesaikan permasalahan ini seperti apa Bu? Kalau dari tadi yang kita sudah diskusikan, saya berpikir untuk berencana yang pertama itu saya akan coba selalu berkomunikasi dengan orang tua saat ada PR. Itu terutama Hmm, saat ada PR ya, karena memang kendalanya ada PR. Agar anak-anak itu kan alasannya lupa. Berarti kan kalau misalnya ada yang orang tuanya yang mengingatkan, insya Allah tidak lupa lagi. Itu sih yang ingin saya terapkan dan ingatkan sama orang tua kembali gitu melalui grup WA. Semoga dengan saya bukan hanya memberikan tugas saat di sekolah, tapi juga saya memberikan informasi via WA, lupanya itu bisa hilang gitu alasan mereka lupa. Lalu yang kedua, saya akan coba memberikan pemahaman kembali kepada murid saya untuk mengerjakan PR sebagai tanggung jawab mereka gitu Pak. Jadi menanamkan pemahaman hmm, bahwa PR itu adalah tanggung jawab yang harus mereka laksanakan. Serta menyepakati bersama konsekuensi yang benar-benar mungkin yang kita diskusikan lagi yang benar-benar akan membuat mereka jera sehingga mereka tuh melaksanakan tanggung jawabnya sebagai siswa untuk menjalankan tugas. Mungkin seperti itu kali Pak. wah bagus sekali rencana Ibu ya. Kelihatan dari ada tahap pertama mencoba berkomunikasi dengan orang tua ya pada saat ada PR ya. Kemudian diingatkan kembali mungkin melalui grup WA. Terus yang Bu Nira utarakan yang kedua adalah memberikan pemahaman kembali pada siswa untuk Iya, mengerjakan PR yang berupa menyepakati konsekuensi di situ ya Bu ya. Ada dari iya, keyakinan kelas yang Ibu buat ya. Wah itu iya betul. merupakan rencana yang paling hebat Bu. Mudah-mudahan ke depan dengan rencana ini Ibu bisa berhasil ya Bu ya. Iya Nah Pak. pertanyaan dari saya nih kira-kira nih dari rencana yang kedua itu yang hebat tersebut rencana mana yang Ibu prioritaskan dan dikerjakan lebih dahulu menurut Ibu yang mana nih? Kalau yang menurut saya sih rencana itu memang berkesinambungan Pak ya. Tapi Hmm. saya akan coba terapkan keduanya secara bersamaan karena memang sangat Hmm. terkait. Nah, tapi kebetulan kan tadi tuh ada PR. Mungkin saya coba yang pertama dulu saya coba mengkomunikasikan dengan orang tua melalui grup WA. Karena kan agar apa ya, jadi kan udah ada luang pembukanya nih ya agar bisa komunikasi sama orang tua. Lalu setelah kan besok berarti kan mereka Iya. masuk sudah membawa PR. Nah, saya coba memberikan pemahaman atas tanggung jawab mereka dalam mengerjakan PR. Mungkin itu, Pak. Oh, bagus Bu. Secara terperinci Ibu sudah memprioritaskan dan secara bersamaan ya Bu ya, seperti itu ya. Nah dari perencanaan Ibu tersebut kira-kira nih kapan nih Ibu akan melaksanakan rencana yang Ibu susun tadi? Oke, mungkin kalau untuk memberikan informasi ke orang tua langsung Hmm. kali ya Pak setelah saya melakukan coaching ini sama Bapak karena kan memang butuh ada PR jadi bisa langsung saya komunikasikan sama anak. Nah, untuk yang rencana kedua mungkin besok pagi saat mereka di kelas gitu Pak. Oh baik langsung ya, actionnya langsung besok ya. Ya, Pak. Saya akan coba agak segera terus selesaikan gitu Wah, kendala yang good saya job hadapi. Bu, good job Bu, bagus sekali. Yang saya sangat mendukung sekali apa yang Ibu bicarakan langsung action besok. Lebih cepat, lebih baik ya Bu. Mudah-mudahan semua Iya, berjalan dengan lancar dan sesuai harapan yang Bu Nira inginkan sehingga anak yang 20% itu semuanya bisa mengerjakan tugas ya Bu ya. iya baik Pak. Terima kasih ya Pak Hendrik atas waktu dan sharingnya. Mudah-mudahan kita semua bisa mendidik siswa ke arah yang lebih baik lagi karena memang ini adalah tanggung jawab yang harus kita laksanakan. Tapi kalau misalnya anak tersebut berhasil, kita juga pasti yang akan senang ya Pak. Sekali lagi Amin terima kasih amin. Pak Hendrik atas Ya, waktu dan sarannya. baik jika ada sesuatu boleh bisa menghubungi saya kembali Bu ya. Ya baik, baik Pak. Ya, Mungkin terima kasih. itu saja Pak yang ingin saya sharingkan. Terima kasih ya Pak. Ya. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nila. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam, Pak Yanti. Selamat siang. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Begini, Bu, boleh saya minta waktunya, Bu? Saya mau cerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini, jelas, Bu. Alhamdulillah sedang ada waktu luang nih, Pak. Boleh sekali. Silakan, Pak. Apa yang ingin Bapak ceritakan? Begini, Bu, pembelajaran di kelas saya sudah melakukan ulangan harian pertama, Bu, ya. Dan alhamdulillah anak-anak mendapatkan nilai yang bagus, Bu. Tapi di ulangan harian kedua di bab 2-nya, kok tiba-tiba saya rasa nilai ulangan harian mereka kok di bawah KKM kebanyakan ya, Bu, ya? Seperti itu, Bu. Ya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut nih, kira-kira apa harapan Bapak dari obrolan kita saat ini? Saya sih berharap dari pembicaraan kita ini atau obrolan kita ini ada solusi gitu loh, Bu, atas permasalahan yang saya hadapi tentang menurunnya nilai anak-anak di bawah KKM, Bu. Seperti itu, Bu. Oke. Ya, baik Pak. Menurut Pak Hendrik, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak menurun nilainya? Jadi dari ulangan harian ya, ulangan harian bab 2 berarti yang menurun kan ya Pak ya? Iya, Bu, di bab 2. Nah, jadi kira-kira menurut Pak Hendrik itu hal apa yang membuat nilai murid Bapak itu menurun di bab 2? Kalau saya ingat kembali sih, ya hal yang menyebabkan murid-murid saya menurun nilainya, kalau saya bandingkan dengan nilai yang pertama, karena murid-murid saya menghadapi materinya yang begitu padat, yang begitu luar biasa, Bu. Terutama di pembelajaran IPS, Bu. Kayak gitu. Jadi nilainya lebih rendah, Bu. Oh gitu Pak. Jadi yang membuat murid Bapak dalam pembelajaran IPS nilainya menurun karena materinya yang lebih luas dibanding yang bab yang pertama ya Pak? Iya, betul. Betul, Bu. Selain itu juga sih, Bu, murid-murid saya mungkin mungkin ya, Bu, ya, menginginkan pembelajaran dari saya itu yang asik, menyenangkan. Pembelajaran di bab 2 itu saya terlalu monoton atau membosankan seperti itu. Wah, saya sependapat nih dengan Bapak. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang kira-kira bisa membuat murid Bapak merasa pembelajaran IPS ini tuh asik, terus tidak bosan gitu? Ya menurut saya sih, Bu, pembelajaran IPS itu harus ya idealnya harus terpusat pada murid ya, Bu, ya. Murid Ya. diminta aktif dalam pembelajarannya, kemudian materinya melalui video ditambah lagi sepertinya, Bu. Serta ice breaking atau games juga pembelajaran yang lebih menarik, Bu. Oke, baik. Lalu mengenai tugas yang diberikan, tadi kan itu mengenai materinya ya Pak. Kalau mengenai tugas yang Bapak berikan kepada murid, apakah itu salah satu penyebab juga terjadi penurunan nilai dalam ulangan harian bab yang kedua? Ya kemungkinan, Bu, karena wacana bacaan yang terlalu banyak apalagi IPS ya, Bu, ya, banyak teks dan sebagainya dan berisi banyak pertanyaan juga di dalamnya tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan kepada murid-murid saya, Bu. Kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar dari apa saja? Ya, yang selama ini saya gunakan di kelas, saya bisa menggunakan dua buku teks, Bu. Yang pertama buku teks kurikulum 2013 dan Bu Pena, Bu, yang saya gunakan. Oke, selain buku teks yang tadi Bapak sebutkan, ada nggak kira-kira sumber belajar lain gitu Pak? Ada, Bu, saya pikir banyak, Bu. Ya seperti ya saya video terkadang saya menggunakan video dari YouTube, artikel di blog atau tulisan-tulisan di internet mengenai pembelajaran terkait dengan hal itu, Bu. Oke, betul sekali Pak. Banyak sumber yang bisa kita gali ya Kak, ya Pak ya. Nah, saya yakin sekali bila Bapak adalah guru yang hebat
di mana Bapak bisa menggunakan berbagai macam jenis sumber belajar, bukan hanya dari buku teks, tapi juga dari video, lalu juga dari internet, bahkan dari artikel pun Bapak sudah menggalinya. Dan tentu hal tersebut akan membuat murid lebih antusias dalam pembelajaran, sehingga secara tidak langsung itu akan meningkatkan nilai ulangan harian. Nah, jadi sekarang kira-kira apa nih rencana Bapak untuk menyelesaikan permasalahan ini? Mungkin yang pertama saya akan membuat berbagai macam video pembelajaran, Bu. Karena IPS kan materinya banyak nih, Bu, ya. Iya. Sehingga mereka lebih tertarik kepada video pembelajaran. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan ice breaking atau games-games yang mengenai tentang materi-materi tersebut, Bu, supaya anak bisa menyenangkan dan sebagainya. Gitu. Masya Allah, luar biasa sekali rencana Bapak. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan memberikan keberhasilan. Nah, tadi kan Bapak sudah menyebutkan ada 2 rencana nih. Kira-kira dari kedua rencana itu, rencana mana yang akan Bapak prioritaskan dan dikerjakan terlebih dahulu? Rencananya itu kan beriringan ya, Bu, dalam satu pembelajaran, Bu, ya. Artinya kedua rencana itu akan sejalan saya laksanakan karena dalam satu pembelajaran di mana saya akan menyetelkan video tersebut. Setelah menyetelkan video berdurasi yang cukup lumayan sehingga anak bisa memahami, ada timbal balik wacana. Lalu saya langsung membuat sistem lagi yaitu dengan ice breaking dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian memberikan KPD kepada mereka. Baik, sudah banyak sekali ya rencananya ya Pak ya. Nah, kira-kira kapan nih rencana yang tadi sudah Bapak sebutkan akan Bapak laksanakan? Atau mungkin Bapak susun terlebih dahulu gitu, kapan kira-kira? Secepatnya, Bu, di minggu ini kan di hari Kamis depan ada jadwal pelajaran IPS, Bu. Insya Allah saya di hari Kamis di pembelajaran IPS tersebut saya akan langsung menerapkannya, Bu. Oke, wah luar biasa sekali nih Pak Hendrik ya, Masya Allah. Nah, saya sangat mendukung apa yang sudah Bapak rencanakan. Betul sekali yang tadi Bapak bilang, lebih cepat itu lebih baik. Mudah-mudahan semua rencana Bapak berjalan sesuai dengan harapan. Dan permasalahan yang sedang Bapak hadapi pun terselesaikan. Baik, terima kasih, Bu, atas waktunya sehingga saya bisa bisa meningkatkan nilai-nilai di IPS pembelajaran ke depan atas sharing yang kita lakukan di hari ini, ya, Bu, ya. Iya. Iya Bapak, sama-sama. Tetap semangat ya Pak, kita sama-sama berjuang untuk pendidikan. Baik, terima kasih, Bu, atas waktunya. Mohon maaf sekali lagi ya, Bu, sudah mengganggu waktunya ya, Bu. Iya Pak, sama-sama. Terima kasih, Bu Nira. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.